Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprianti, Fahria, Muhammad Taufik Hidayat, Najhani, Sinta Irmawati, Siti Rahmah. Di sini kami akan presentasi akhir produksi bersih. Definisi tahu. Tahu adalah makanan berbahan dasar kacang kedelai yang sehat, bergizi, dan digemari oleh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 38% kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk produk tahu. Industri pengolahan tahu ini merupakan usaha kecil rumah tangga yang menghasilkan limbah besar baik limbah padat maupun limbah cair. Jika bisa ditangani, tidak ada pencemaran lingkungan, maka pentingnya alternatif produk bersih untuk upaya pencegahan terbentuknya limbah juga pemanfaatan limbah melalui daur ulang. Proses pembuatan tahu dimulai dari bahan bakunya kacang kedelai, yang kedua perendaman, yang ketiga penggilingan, yang keempat perebusan, yang kelima penyaringan, yang keenam penggumpalan, yang ketujuh pencetakan, dan yang terakhir adalah pemotongan. Selanjutnya, definisi neraca massa. Neraca massa merupakan suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, kemudian terakumulasi dan keluar pada waktu tertentu. Hukum kekalahan massa yaitu massa tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan meskipun terjadi perubahan bentuk atau keadaan fisik. Massa digunakan untuk mengukur jumlah air yang akan proses diproduksi serta limbah yang dihasilkan. Prinsipnya membuat persamaannya tidak saling tergantung satu sama lain, di mana persamaan tersebut jumlah harus sama dengan jumlah komposisi massa yang tidak diketahui. Rancangan penerapan produksi bersih dengan metode GHK. Konsep GHK yaitu mengadakan perbaikan organisasi dengan membuat jadwal kebersihan dan memperbaiki kondisi kerja dengan menggunakan alat pelindung diri. Langkah-langkah GHK. 1. Mengurangi volume atau toksisitas limbah, cair, serta emisi gas. 2. Rasionalisasi pemakaian bahan, air, dan input energi dengan mengurangi kerugian bahan input, maka biaya operasional akan berkurang. 3. Pemakaian kembali atau daur ulang secara maksimal atas input utama dan bahan kemasan. 4. Meningkatkan kondisi kerja di perusahaan, hemat biaya, hemat energi dan air, dan pencegahan pencemaran. Metode 1A5R. Yang pertama, elimination. Elimination di sini ialah upaya untuk mencegah timbulnya limbah. Maksudnya, mencegah timbulnya limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai menjadi produk. Contohnya ialah material produksi dikirim dalam ukuran siap pakai. Yang kedua, rating. Rating ialah konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan, di mana upaya berpikir ulang untuk memperbaiki semua proses produksi agar efisien dan aman bagi manusia dan lingkungan. Contohnya, mengurangi membeli barang baru jika yang lama masih bisa dipakai. Yang ketiga ada reduce. Reduce di sini artinya mengurangi timbulnya limbah. Maksudnya ialah upaya mengurangi limbah yang dihasilkan. Contohnya, mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Yang keempat ada reuse. Artinya, memungkinkan untuk menggunakan kembali limbah tanpa perlakuan khusus. Contohnya, memanfaatkan kemasan kaleng untuk menjadikannya sebagai pot tanaman. Yang kelima ada recycle. Artinya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah tersebut. Contohnya, pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Dan yang terakhir ada reclaim atau bisa disebut juga dengan recovery, yang artinya mengembalikan limbah ke dalam proses produksi. Di mana di sini maksudnya ialah
mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, remahan mie instan diolah kembali menjadi snack mie kering. Analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih. Setiap industri pastinya memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya industri. Dampak positif dari industri ini adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga dapat memberikan sumbangsi dalam mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan dari hasil produksi. Kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial menjadi kendala dalam pengolahan industri yang ramah lingkungan. Sampai sekarang, strategi pengolahan lingkungan industri mulai mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Perubahan tersebut cenderung mengarah pada upaya preventif atau pencegahan yang harus dikembangkan secara berkelanjutan dan pada akhirnya menetapkan sebuah prinsip yang dikenal dengan prinsip alternatif produksi bersih. Hasil analisis kelayakan teknis. Rancangan yang pertama yaitu menggunakan sarung tangan dalam pencetakan. Sangat mudah dan mendapatkan ranking pertama. Yang kedua, ampas tahu dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku tempe gembus. Mudah dan mendapatkan ranking kedua. Yang ketiga, yaitu limbah cair menjadi pupuk cair dan nata de soya. Mudah dan mendapatkan ranking ketiga. Yang keempat, memodifikasi mesin penggiling pada bagian corong dibuat lebih besar, sulit dan mendapatkan ranking keempat. Yang kelima yaitu sisa abu bakar untuk menurunkan pH tanah, sulit dan mendapatkan ranking ke-5. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.